Kita nenangin lagi. Nah, kejadian lagi bang, dia tiba-tiba diem sambil melotot ke depan, pandangannya kosong. Kita posisi masih megangin gitu. Nah, tiba-tiba bang, kejadian nih. Tiba-tiba pas itu dia loncat bang, lari keluar tenda. Itu pegangan, saya megang kayak begini bang, lepas. Teman saya juga megang lepas. Lari, untungnya masih ketangkep sama abang-abang 2 orang ini. Oh, yang di depan tenda Yang di itu? depan tenda itu, kakinya itu juga ketangkepnya. Kakinya ketangkep sama dia, dipegang. Nah di situ si Giovanni kayak gini bang, nggak mau, kayak pengen kesana sambil begini. Sampailah kita di area camp. Di area camp itu si yang lain itu nggak ada ngobrol apa-apa bang. Saya nanya, si Giovanni mana? Kata saya gitu kan. Nah, yang di area camp ini nggak sadar bahwasannya si Giovanni itu nggak ada di camp, nggak ada di tenda, nggak ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Sumbing? Gunung yang berada di Jawa Tengah ini memiliki keindahan yang cukup menawan. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga sejuta misteri di dalamnya, baik itu dari kalangan masyarakat sekitar ataupun di kalangan para pendaki. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor di Gunung Sumbing nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Rival. Iya, malam bang. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang. Alhamdulillah. Pendakian Gunung Sumbing. Itu Iya. pada tahun berapa kalau boleh tahu Bang? Pendakian Gunung Sumbing itu pada tahun 2018, tepatnya di bulan September. Berapa rombongan? Untuk rombongan awalnya kita 8 orang dan ketemu pendakian di jalan 3 orang jadi 11 orang. Wah, jadi rame ya? Jadi rame. Dan banyak banget kejadian horornya nih Bang. Banyak banget bang. Nah, salah satunya tadi gue sempet dengar dari salah satu rombongan lo ini ada yang sempet hilang dan pengen jatuh ke jurang nih Bang. Iya benar. Itu kok bisa tuh Bang kayak gitu? Iya bang, awalnya itu dia mau gua ajak summit, cuman nggak mau. Tiba-tiba dia nyusul summit. Iya. Nah pas gua samperin, dia udah sampai area camp, tiba-tiba nggak ada di area camp itu bang. Semua orang nggak tahu dan nggak nyadar bahwasannya dia nggak ada di situ. Sampai gua rela-rela nyusul ke bawah, ke pos 3, ke warung, nanyain si anak tersebut dan ternyata emang nggak ada. Dan pas gua balik lagi ke area camp, tiba-tiba dia nongol sendiri jalan kaki dari jurang, pinggiran jurang, langsung masuk ke tenda dan langsung tidur di situ. Oke nih Bang, kalau boleh tahu lu ngecamp di pos berapa tuh Bang? Di atas pos 4 persis namanya pos Pestan, pos pasar setan. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Bang Rival pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan jangan lupa di-follow Instagram besok pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber bisa juga nih langsung di DM aja di Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Oke Bang. Perjalanan dimulai pada bulan September, minggu ketiga. Untuk tanggalnya, saya mau maaf lupa. Cuman untuk harinya saya ingat banget. Oke. September, minggu ketiga, hari Jumat, tahun 2018. Tuh, perjalanan dimulai dari Bekasi. Kita rombongan 8 orang Bang. Niat perjalanan melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Nah dari 8 orang ini teman-teman rumah lu apa teman-teman main? Semuanya teman-teman rumah, teman-teman main. Cuman ada satu orang namanya Jevani ini itu berasal dari Jawa. Itu teman saya, teman SMP saya dari Jawa. Saya kan nge-share nih, ada yang mau ikut nggak ke Gunung Sumbing? Nah dia ngebalas WA saya gitu kan. Akhirnya dia ikut ke rombongan kita. Dan langsung Mepo Base Camp mungkin ya? Enggak, Oh dijemput dulu? di Bekasi. Dia dari Depok ke Bekasi Bang. Jadi dia tuh dari Jawa kuliah di Depok. Oh Terus, iya oke. Ikut kita di Meponya di Bekasi. Oke. Singkat cerita kita melakukan apa? Mesen tiket kan. Mesen tiket itu jam 9 malam, hari Jumat jam 9 malam. Nah, kita ke bagian bis itu jam 10. Jam 10 malam bis. Kita naiklah dari Bekasi Timur. Ada tuh full bis di Bekasi Timur. Kita naik bis Sinar Jaya kalau nggak salah, bis Sinar Jaya. Di perjalanan itu kita rombongan ber-8 ini, cewek 3, cowok 5. Boleh disebutin nama-namanya Bang? Nama-namanya ada saya, Ripal, ada Ohan, ada Cipto, ada Tri atau biasa dipanggil Troy, sama Tenyom, Mbak Dwi, sama Mbak Sri, sama si Jevani. Oke, Jevani nih. Oke. Itu lanjutlah cerita kita menuju ke base camp dari jam 10 itu. Cuman di dalam perjalanan itu ada kendala Bang. Di kendalanya itu ada di tol Cipali Bang. Bis kita itu mogok dari jam 3 subuh, hari Jumat jam 3 subuh sampai hari Sabtu jam 3 sore baru kita jalan. Usut punya usut, di dalam bis itu ada 3 rombongan lagi. Oh iya. Namanya Danu, Eko, sama si Sapri. Nah dia itu mau ke Gunung Sindoro. Kita ngobrol-ngobrol lah di tol itu kan gabut tuh. 12 jam kita loh dari jam 3 sampai jam 3 paginya kan. Sampai jam 3 sore maksudnya. Nah di situ ngobrol-ngobrol kan mau kemana? Oh dia mau ke Sindoro. Dia bertiga nih Dia rombongan bertiga. ya? Ternyata dia dari Bekasi juga. Dia bertiga dari Bekasi mau ke Sindoro. Nah kita mau ke Sumbing gitu kan. Gabut, ngobrol, nyari makan. Habis itu bis datang nih. Kirain saya mah pakai bis itu juga. Ternyata ada bis susulan dari Jakarta. Kita nungguin bis ternyata. Nungguin yang dari arah Jakarta bis. Iya. Nungguin. Iya. Udahlah. Habis itu kita jalan nih. Dari jam 3 sore sampai Mendolo. Sampai Mendolo itu sekitar jam 10 sampai 11 malam, Bang. Hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 malam. Oke. Nah, di situ yang tadinya rombongan 3 orang ini mau ke Sindoro, berhubung dia nggak ada charteran mobil, jadilah ikut kita ke Gunung Sumbing. Oke. Ikut kita ke Gunung Sumbing tuh. Nah, di situ dia cerita-cerita lah. Bang, gua kalau misalnya ke Sindoro mungkin nggak kekejar. Soalnya apa? Gua belum nyarter mobil dan lain-lain gitu kan. Soalnya bertiga juga. Udah gitu kan target kita itu naik tuh di hari Sabtu, turun Minggu. Nah, ini kan kita hari Sabtu aja baru nyampe gitu kan. Oh iya. Otomatis sampai di Mendolo nih. Sampai di Mendolo kita kan dijemput nih sama mobil charteran kita, dibawa ke base camp Gunung Sumbing via Garung. Oke, ya. Itu sampai jam 1 di hari Minggu. Jam 1 dini hari? Dini hari di hari Minggu. Kita kan sampai Mendolo itu jam 11 apa jam 12 gitu kan, sekitar jam segituan. Nah, dijemput lah. Nah, sampailah di base campnya itu jam 1 di hari Minggu, dini hari. Yang tadinya pendakian ber-8 tambah 3 orang jadi 11. Oke. Nah, udahlah di situ kita istirahat sampai subuh. Niat awalnya kita itu nge-trek itu jam 7 pagi. Namanya pendaki capek molor lah ya. Kita jadi nge-trek itu jam 9. Kita emang udah bangun jam 7, cuman prepare, meriksa barang, logistik, simaksi dan lain-lain gitu kan. Alhamdulillah aman tuh, nggak ada kendala, nggak ada yang head, nggak ada yang apa gitu kan. Oke, kita melakukan pendakian itu hari Minggu jam 10.
bagian hari Minggu itu kan seperti yang kita tahu itu udah jatahnya orang pendaki turun ya Bang. Iya. Logikanya benar, kan, ya. standarnya gitu. Nah kita ini Baru naik. baru naik jam 10. Oke, Kebetulan kita ini ya namanya masih bukan orang terkaitan dengan pekerjaan waktu itu. Bebas Jadi semua free masih ya. masih santai semua itu. Yang jalan kaki ini berempat nih, cewek 1, cowok bertiga. Sisanya naik ojek, Naik ojek semua tuh ya. termasuk si Jevani ini yang bakal jadi tokoh utama di cerita ini. Oh, oke. Dia naik ojek bareng saya karena dia teman saya dan cuman kenal saya di pendakian itu gitu. Makanya dia ngikut naik ojek juga. Naik ojek juga. Oke. Kita sampai duluan lah di pos 1 nih. Di pos 1 sampai duluan, yang jalan kaki belum sampai. Cuman pas sebelum kita perpisah itu kita udah sepakat bahwasannya kita bakal ngecamp di area Pestan ini di atas pos 4. Jadi kita Udah janjian dulu ya? Udah janjian bakal ngecamp di situ. Oke, ya udah deal, nggak apa-apa, ya udah. Nah, pas dari pos 1 menuju pos 2 sebenarnya mah aman-aman aja Bang, nggak ada hal-hal mistis atau apa gitu. Jalan tuh dari pos 1 menuju pos 2 nih, jalan nih. Di situ baru dia cerita, "Pal, gue mau cerita apaan?" Gua head hari pertama, kata dia gitu. Oke, Jevita head hari pertama baru cerita di situ. Saya bilang di situ ke Jevani, kenapa nggak ngomong pas awal dari base camp atau pas sebelum berangkat gitu kan? Kan udah di briefingin, ada yang head nggak dan bilangnya nggak. Emang di situ gua belum head Pak. Gua head itu dari pas pos 1 menuju pos 2 ini nih. Oh, berarti baru banget ya? Baru banget. Cuman dia emang udah prepare Bang. Udah memakai pembalut dan lain-lain gitu, udah nyiapin juga. Karena mungkin dia udah tahu jadwalnya. Yeah. Cuman ya sayangnya nggak bilang aja ke kita gitu kan. Kan mungkin kalau itu mah pasti di-preparein lebih kayak gimana gitu. Lebih dijagain lah. Dijagain gitu kan. Udah dari pos 1 sampai pos 2 dia lemes banget kan. Sampailah kita di pos 2. Di pos 2 break rada lama itu. Ada kali 15 menitan. Sampai kontek-kontekan sama yang bawah itu masih bisa lah. Masih kejangkau. Lanjut kita dari pos 2 ke pos 3. Terus nggak ada apa-apa. Nah di pos engkol-engkolan tiba-tiba kan jalur Sumbing via Garung ini terkenal sama engkol-engkolan ya. Iya. Jalur lamanya. Nah di situ kan emang jalannya begini Bang ya. Nah di situ kan emang menguras banget tenaga ya. Nah di situ si Jevan ini bener-bener ngedrop. Bukan berarti ngedrop dia nggak bisa jalan atau gimana gitu. Kayak kekurangan cairan aja menurut saya mah. Karena dia mengirit minum karena takut satu rembes atau buang air kecemul. Gitu iya, makanya dia menjaga hal itu gitu kan. Iya. Nah di situ istirahat dulu lah. Rada lama nih kita istirahat sambil nungguin yang bawah kan. Itu ketemu sama pendaki yang turun, ketemu sama pendaki yang turun, ketemu. Banyak gak Bang pas turun itu hari Minggu? Banyak Bang. Soalnya itu emang kita ya emang bukan hari besar sih, cuman weekend lah namanya pas pada turun banyak. Via situ kan terkenal juga Gunung Sumbing via Garung. Kita masih di situ ngerokok, nyebat sambil nungguin yang bawah ya. Yang bawah yang jalan kaki yang berempat ini. Kita sampai di pos 4 itu sekitar setengah 4 sore, Bang. Kita trekking jam 9 pagi sampai di pos 4 itu setengah 4 sore. Nungguin yang bawah, nggak lama, kurang lebih 1 jam, setengah 5-an, yang bawah nongol nih. Nyampe lah sampai ke pos 4, baru kita bareng-bareng ke Pestan. Bareng-bareng ke Pestan, baru kita ndiriin tenda di situ. Di Pestan itu yang baru mau ngecamp itu hanya ada rombongan kita doang, Bang. Ada tenda di situ, cuman mereka prepare mau turun. Oh iya. Mereka prepare mau turun. Nah, kan emang nggak direkomendasiin di Pestan itu, bukan karena angker atau apa mungkin ya. Orang base camp mungkin lebih halusnya karena terbuka, Bang. Kalau ada angin takutnya apa gitu kan. Lebih gampang terkena badai ya gitu ya. Karena kita mikir, oh biar summitnya gampang nih, biar summitnya deket. Nah kita mutusin buat ngecamp di Pestan itu. Nah sebenarnya mah di pos 4 juga bisa ngecamp, cuman kita compare lagi kan, balik lagi kita pengen cepet pas summit, kita ngecamp di Pestan itu. Udahlah, layaknya pendaki nih, Bang. Kita buka tenda, masak-masak di situ nih, ngobrol-ngobrol lah sampai malam tuh. Nah kita bercanda-bercanda lah. Ada namanya si Tenyom ini.
Dia bercanda sama si Giovanni. Mungkin di sini ada mungkin abang tahu lah hero di Mobile Legend Vexana. Oh iya. Vexana kan ratu ini kan, Satu kegelapan. ratu kegelapan kan Iya, kayak iya, gitu. Ya dia bercanda sama si Giovanni, lu kayak muka lu kayak Vexana kayak gini-gini lah gitu-gitu nah bercanda. Dibalas pasti dia. Iya, Muka lu kayak gitu. Balmon. Kayak gitulah. Oke, Iya. itu masih logis lah, maksud saya masih santai gitu. Cuman posisinya emang ada tenda kita doang di situ. Udah, singkat cerita, tidurlah kita. Kita itu buka kurang lebih itu 5 tenda apa 4 tenda kalau nggak salah. Sekitar segitulah. Pokoknya untuk 11 orang. Nah, si Giovanni ini berhubung kenalnya sama saya, dia tidur berempat sama saya di tenda saya gitu kan. Tidur di tenda saya. Malam hari dia bangunin saya. Pal, kenapa? Anterin dong, saya mau kencing, kata dia begitu kan. Saya anterin dong, karena dia kenal sama saya, makanya minta tolongnya ke saya doang. Saya anterin lah keluar tenda. Nah, di pestan itu ada kayak gorong-gorong buat jalur air, Bang. Kalau air hujan turun lewat gorong-gorong situ. Nah, dia di situ buang air kecilnya, di situlah. Udah, saya nungguin di situ. Nah, pas dia buang air kecil, saya kan keluar tuh. Di situ tuh, Bang, fenomena alam mungkin ya, Bang ya. Itu tuh bulan tuh sangat terang banget kayak bukan gerhana, purnama. Iya, Bulan iya. purnama terang banget, Bang. Udah kayak apaan tahu, pokoknya terang banget. Udah nih, masuk nih ke dalam tenda kita nih. Udah, nggak ada kejadian aneh-aneh apa-apa tuh, Bang, di situ, Bang. Singkat cerita, kita bangunlah pagi jam 7. Kesiangan tuh kita nih. Kita kesiangan di situ. Jam 8 kita prepare. Ada yang mau summit nggak? Apa sama yang mau stay sini siapa gitu. Nah, dari 11 orang ini yang nggak summit itu 5 orang, termasuk si Giovanni. Cewek cowok sama cewek si Giovanni 1. Berlima. Sisanya yang laki-laki pada summit. Jam 8 pagi nih. Oke lah. Si Giovanni kan saya pastiin lagi, ikut summit apa enggak? Kata saya begitu. Kata dia, enggak, gue di sini aja. Kata dia di camp ada Bang Cipto juga sama Bang Troy, kata Teman-teman dia. yang lain ya gitu ya. Dia masak, kata dia. Ya udah nggak apa-apa. Summit lah kita. Summit sampailah kita di Batu Tatah. Batu Tatah sama kalau nggak salah ada Batu Tunggal juga di situ sebelum Batu Tatah. Nah, ketika saya sampai Batu Tatah, saya kan sama rombongan sisanya itu ada yang namanya Ohan di rombongan saya. Nah, dia ini ngelihat si Giovanni nyusulin saya, teriak-teriak dari bawah katanya. Ngelihat tuh. Berhubung dia ngelihat dan dia ngasih tahu juga ke saya, "Pal, tuh si Giovanni kayaknya mau nyusul deh. Gue tungguin dia aja ya," kata dia gitu. "Lu kalau mau duluan summit duluan aja," kata dia gitu, kata si Ohan nih. Udahlah, saya mau nggak mau karena udah diamanain sama dia dan Ohan ini salah satu senior saya, ya udah saya percaya aja kan sama dia. Saya summit lah, Bang. Saya summit. Saya belum denger nih cerita tentang si Giovanni kenapa-napa. Belum. Oke. Belum, oke ya. Karena terpisah ya. Kayaknya terpisah kita summit. Nah, rencana awalnya si Ohan kalau udah ketemu si Giovanni, dia mau nyusul summit. Ternyata kita sampai puncak sejati itu lama tuh, Bang, sejam di atas maksudnya. Nggak ada nongol-nongol di si Ohan sama si Giovanni ini. Usut punya usut, emang dia kagak nyusulin kita, Bang. Oke. Usut punya usut, emang dia nggak nyusulin kita. Nah, berhubung karena di atas kabut tuh, Bang, di atas kabut. Cuaca ini juga buruk juga. Kita turunlah rombongan. Turun. Nah, sampailah kita di area camp. Di area camp itu si yang lain itu nggak ada ngobrol apa-apa, Bang. Saya nanya, "Si Giovanni mana?" Kata saya begitu kan. Nah, yang di area camp ini nggak sadar bahwasannya si Giovanni itu nggak ada di camp. Nggak ada di tenda, nggak ada di mana-mana. Nah, di situ saya sebagai yang bawa dia, saya panik dong. Baru turun dari summit loh ini, saya belum minum, belum apa, maksudnya belum ngasih, belum apa. Ya udah coba cari ke bawah. Dia pada panik semua di bawah gitu kan, di area camp itu. Saya turun ke warung di bawah, di pos 4 itu turun. Saya nanya ke bapak-bapak warung itu, "Pak, lihat cewek nggak, Pak? Kayak begini fotonya kan, ada fotonya kayak begini, Pak. Tingginya segini-gini." "Oh, nggak ada tuh, nggak ada, Bang, nggak ada yang turun," kata dia gitu kan. Itu saya tuh turun itu sekitar jam 2:30.
Sore. Jam setengah 3 sore turun summit ya, Iya. setengah 3 sore jam segitu. Saya nyari-nyari itu, asar itu nyari-nyari itu. Nah, setelah lewat asar, setelah azan selesai, saya naik lagi ke pestan, tiba-tiba dia nongol bang, dari pinggiran jurang, kucuk, tanpa bilang apa-apa, tanpa ngomong apa-apa, langsung masuk ke tenda, tidur di tenda itu, di tendanya dia tidur. Saya nyamperin dong, takut kenapa-napa, saya samperin, saya buka tenda, saya lihat, J, nggak ada suaranya, kata saya gitu kan, nggak mau nyaut, nggak mau apa. Oh ya udah berarti kecapean apa tidur gitu. Saya tutup lagi. Udah, kita rombongan komplit nih, di pestan itu komplit. Itu udah sekitar 3:30. Udah sekitar 3:30 kita mau makan terus prepare turun ke bawah. Pas baru banget selesai masak nih bang, pas baru banget selesai masak, tiba-tiba si Giovanni teriak. Saya samperin, J, kenapa J? Kenapa J? Tolong kayak begitu bang dia bang. Tolong. Nah kita berempat nih, semua yang di situ nih berusaha nenangin dia sambil baca-baca sebisa mungkin. Baca-baca sebisa mungkin. Nggak mempan tuh bang, nggak mempan. Tiba-tiba dia bengong kayak begini, bengong ke jurang, liatin jurang. Udah nggak histeris kayak awal. Udah nggak histeris kayak awal. Tapi dia udah melek bang. Dia melek, pandangan kosong, bengong kayak begini ngeliatin ke jurang gini. Air matanya masih netes bang, dia main ngeliatin ke jurang. Tapi itu di situ posisinya tanpa teriak-teriak ya, tiba-tiba dia tidur. Udah tenang nih, tidur nih, nggak ada apa-apa. Ditutup lah, kita ngobrol-ngobrol, ini gimana gitu kan, pengen nanganinnya. Ya udah, dia udah tenang juga. Nggak lama ada pendaki juga bang. Pendaki ini ternyata dia ngecamp di bawah kita. Habis turun summit juga. Dua orang, saya lupa namanya. Dua orang nyamperin ke tenda kita. Apa bang? Nggak apa-apa, sini mampir, kata saya, ngopi gitu kan, ngopi. Nah tiba-tiba si Giovanni histeris lagi bang. Kita semua sontak kaget, langsung meriksa si Giovanni lagi gitu kan. Yang berdua ini, yang tadinya kayak santai aja jadi parno gitu. Bang, kenapa bang gitu kan. Yang bang baru datang itu ya? Dia saking penasaran, saya buka, saya samperin. Dia juga yang dua orang ini nyamperin bang. Posisinya yang dua orang ini di depan tenda saya di dalam tenda, saya sama temen saya yang cowok. Nah di situ kita nenangin lagi. Nah kejadian lagi bang, dia tiba-tiba diem sambil melotot ke depan, pandangannya kosong. Kita posisi masih megangin gitu. Nah tiba-tiba bang, kejadian nih, tiba-tiba pas itu dia loncat bang, lari keluar tenda. Itu pegangan, saya megang kayak begini bang, lepas. Teman saya juga megang, lepas. Lari, untungnya masih ketangkep sama abang-abang dua orang ini. Oh yang di depan tenda Yang itu? di depan tenda itu, kakinya itu juga ketangkepnya. Kakinya ketangkep sama dia, dipegang. Nah di situ si Giovanni kayak gini bang, nggak mau, kayak pengen kesana sambil begini. Udah ayo bawa ke tenda, udah di tenda nih. Udah di tenda, udah tiba-tiba dia diem lagi. Udah tuh diem, masih nangis gitu doang, cuman nggak histeris nangisnya. Gitu karena minta sambil tolong nyebut nama lu. Iya, minta tolong kali ya, nyebutnya nama gua. Kata gua, ayo J, bisa J, semangat J, kata gitu. Adalah pendaki rombongan lagi turun dari Garut, saya inget banget. Salah satu namanya perempuan, namanya Neng Emput. Neng Emput, dia dari Garut. Oke. Udah, Neng Emput nyampe ke tenda kita, nanya, kenapa bang? Ini teh ada gangguan kayak begini. Saya ceritain kan, kerasukan. Nah, masuklah si Neng Emput nih ke tenda, ditemanin sama Tesri di situ. Di situ entah apa yang dilakukan sama si Neng Emput ya bang ya, entah apa saya nggak tahu. Pokoknya pas itu kan ditutup nih, tenda kan ditutup. Nah pas dibuka ini, tiba-tiba dia udah sadar bang, normal. Dan pakaiannya juga udah digantiin. Udah si Giovanni
cuman sadar, cuman kayak orang linglung aja gitu. Oke, masih belum mau ngomong. Masih belum mau ngomong, diem aja sadar, cuman kayak gitu. Nah di situ Neng Put nanya, ada yang nganter si Giovanni buang air kecil nggak semalam, kata dia begitu, dan Neng Put gitu kan. Saya bilang ada teh saya gitu. Oke. Oh, coba dong cariin, kali aja dia ada buang pembalut di pas malam hari itu, kata dia begitu. Kita semua nyari nih, kresek-kresek atau sampel, pokoknya kita udah kita cari gitu kan. Mungkin karena si Giovanni orangnya resik ya bang ya. Ternyata si pembalut itu ada di dalam tas kerilnya dia. Udah di dalam bungkusan plastik hitam. Iya, udah rapih lah tuh. Dirapihin sama dia di situ, ditaro. Saya itu saya yang nemuin, saya penasaran kan. Karena kan mungkin karena orang belum terlalu dekat, yang lain nggak mau berani ngecek barangnya dia. Karena dia bawaan saya, ya udah saya ngecek gitu kan. Saya lihat setting atasnya, oh iya ternyata benar. Saya cium, oh amis, mungkin ini. Saya bilang, oh ini teh ada teh. Oh ya ini nih mungkin penyebabnya, kata Neng Put kayak begitu. Untung alhamdulillahnya nih si Giovanni ini resik gitu, dibawa sama dia. Si ini iya. Bersih lah ya gitu ya. Ininya. Udahlah bang. Singkat cerita, si Neng Put turun ke bawah, yang abang-abang itu turun ke bawah itu sekitar jam 5 sorean bang. Sekitar jam 5 sorean. Nah, di situ kita punya rencana nih. Mau nggak mau kita harus turun hari itu juga, jangan sampai malam juga. Itu di hari Senin ya bang, hari Senin ya. Ya udah, mau gimana nih? Ada 2 teman saya turun ke bawah nyusulin ranger gunung yang di base camp untuk minta pertolongan bahwa kondisi di atas ini nggak memungkinkan. Saya sebelum kejadian teman saya nyusulin ke bawah, pas kejadian si Giovanni kerasukan dan tenang, saya nyamperin ke area bawah pos 4 di warung. Saya minta tolong di situ niatnya. Saya bilang, Pak, teman saya ada yang kerasukan di atas, bisa tolong dibantu nggak? Saya bilang kayak begitu. Dia bilang, waduh dek, saya nggak berani, kata dia gitu. Kata si tukang warungnya, nggak berani. Kalau bisa mah bawa turun juga malam ini. Disaranin sama orang itu. Iya. Saya merinding. Udah kan, saya balik lagi ke atas nih. Saya dapat laporan kayak begitu. Saya ngomong ke anak-anak, bro, ini gimana nih? Mau nggak mau, Giovanni harus turun ke bawah gitu. Semua sama kitanya. Ya udah, teman saya berdua orang, si Ohan sama si Enjang, sama si Tenyong ke bawah, nyusulin si Ranger. Turun duluan lah ya. Iya. Lari dia tuh, ngebut. Pokoknya nyampe lah dia rombongan Ranger ini nih sebelum maghrib. Cepet banget, saya juga heran itu. Cepet banget kejadiannya. Ada 8 orang, 5-8 orang itu Ranger naik ke atas. Ketemu kita itu di atas engkol-engkolan bang. Di atas engkol-engkolan, sebelum engkol-engkolan di atas tuh. Berarti lu juga sempat agak turun juga ya? Agak turun juga, cuman posisi si Giovanni gua taruh di tengah-tengah gua bang, gua apit. Gua pikirnya gini bang, sengaja itu gua bebanin si Giovanni pakai carrier-nya dia, nggak gua alosin. Soalnya gua takut nih kejadian yang dia loncat gitu terjadi lagi. Soalnya itu gue pegang aja dia bisa loncat gitu. Gimana kalau dia nggak bawa badan, nggak bawa beban, maksud gue gitu. Nah, lalu gue ambil carrier-nya dia gitu kan. Udah singkat cerita kita ketemu di atas engkol-engkolan sama tim SAR ya, kalau bisa sama itu Ranger. Iya. Naik tuh 8 orang tuh. Dilihat kan, ini dikasih roti dulu sama dia, tenangin, udah tenang dulu, minum roti, dicek nih perlengkapan kita apa aja. Namanya kita makan jadi nggak enak di situ bang, kayak nasi, lauk kita itu kita bawa turun juga, kita bungkus juga. Cuman sama si Ranger udah dibuang-buangin aja di sini, kata dia gitu kan. Kayak nasi mah ya terurai lah, kayak sayur-sayuran terurai gitu kan. Itu udah matang bang, cuman kita makan juga nggak enak gitu. Karena ada kejadian ini, itu ya. Nah udah tuh sampai malam nih bang. Yang 2 cewek lainnya juga udah saking parno mungkin ya, psikisnya kena atau gimana, kena kecapean juga di situ bang. Nah dia itu digendong nih, bertiga nih digendong nih, si Giovanni, si Badwi sama si Sri ini digendong sama pihak Ranger itu, gendong. Nah kita mau nggak mau barang-barangnya karena udah nggak bawa beban, kita turun nih. Cuman bang pas di hari kan kita hari Senin malam itu, Senin. Kita nggak dibawa ke base camp bang. Pas sudah sampai nih, kita nggak dibawa ke base camp. Kita dibawa ke salah satu rumah warga yang dekat base camp. Kita di situ nggak nanya
kenapa kita dibawa ke situ, kenapa harus ke rumah warga, kita nggak nanya sama sekali. Intinya yang di pikiran kita di situ, oh ya udah, maupun dimanapun tempatnya, yang penting udah di bawah ya. udah di bawah, udah aman gitu kan. Udah tuh, suruh bersih-bersih kita, disuruh bersih-bersih. Itu kejadiannya Senin malam Selasa, Senin malam Selasa, Udah tuh, sama si punya rumah ini, cuman disuruh, ya udah bersih-bersih aja, kalau udah makan gitu. Udah, si punya rumah nggak nemenin, nggak ngajak ngobrol, nggak ngajak apa. Dan dari pihak ranger pun, basecamp nggak ada yang nyamperin kita. Kita bener-bener di kayak satu rumah lah, buat lu gitu deh. Iya, cuman nggak ada diajak ngobrol kejadian apa, nggak ditanya-tanyain bang. Selasa paginya, udah nih kita sama dibangunin, bangun udah pagi gitu kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, cuman pas hari Selasa sorenya baru kita diajak ngobrol sama penghuni rumah situ, yang punya rumah itu. Baru diajak ngobrol di situ. Lalu nggak Selasa pagi langsung pulang gitu? Nggak dibolehin apa gimana? Kayaknya nggak dibolehin, kita juga nggak nemu orang gitu. Kita mau pulang juga ragu gitu kan. Makanya kita nunggu di situ. Seharian nggak ada orang, nggak ada yang punya rumah. Nggak ada, cuman bangunin doang pas pagi, bangun makan. Abis itu pergi dia. Pergi, udah gitu doang. Kita di situ berpikir ini gimana ya, mau pulang nggak enak kalau nyelonong aja gitu. Pas sorenya barulah dia datang nyamperin kami. Di situ nanya dia nih, kenapa, ada apa gitu, ada gangguan ya gitu. Katanya begitu. Ceritalah di situ. Iya bang, ada gangguan nih pak, kita di sana dirasukin kayak begini, kata dia, kata saya begitu kan. Dia nanya kronologi awalnya kayak gimana gitu kan. Nah awalnya inget kan si Ohan yang nanuin si Jevani nyusulin Samit. Oh iya, yang ditinggal belang itu ya. Dia ngomong lah, iya si Jevani ini awalnya itu nggak ikut Samit, pak. Cuman ketika kita udah sampai Batu Tatah, dia mendadak nyusul sambil manggilin nama Ripal gitu kan. Usut punya usut, katanya mah dia mau nitipin selembaran kertas doang, minta difotoin di puncak. Emang itu kertas itu ada bang? Kertas itu ada nih, kertas itu ada nih. Ya, kertas itulah ya, tulis-tulisan gitu ya. Cuman kejadian pas dia mau nyamperin saya, di tengah perjalanan itu ada namanya Batu Tunggal. Nah, tiba-tiba di situ dia ngeblank, Bang. Si Jevani itu ngeblank. Kayak duduk di batu aja nih. Si Ohan kan nungguin di atasnya. Dipanggilin. Tapi kelihatan dia. Kelihatan, Jeff ayo sini. Cuman nggak mau naik. Nggak ngerespon gitu ya. Nggak ngerespon, cuman gini madep ke jurang gitu, Bang. Kayak begini aja. Nah, di situ nggak tahu nih si Ohan itu apa yang dipikirin si Jevani gitu kan. Udahlah, berhubung karena si Jevani diem aja, si Ohan nyamperin lah ke si Jevani. Ayo turun, kata si Ohan gitu kan. Udah turun ke base camp. Ke area camp. Nah, di situ. Nah, barulah si Jevani buka suara gitu kan. Jeff, sebenarnya ada apa gitu kan. Nah, di situ baru dia cerita, Bang. Awalnya itu sebenarnya saya nanya nih, Jeff, lu sadar nggak sih pas malam-malam lu minta temenin buang air kecil ke gua, kata saya begitu. Kagak, emang gua kencing ya semalam, kata begitu di area camp. Ternyata usut punya usut, pas kencing itu dia nggak sadar, Bang. Pas buang air kecil itu dia nggak sadar. Ternyata ya udah nggak sadar nih. Dari malam itu berarti ya? Dia malam itu udah nggak sadar tuh. Oke. Nah terus pas lu nyusulin kita ke atas, itu lu sadar nggak? Gue sadar. Cuman sampai pas batu. Cuman pas sampai batu gue ngeblank, nggak denger suara Ohan teriak yang manggilin gua kan. Oh iya, kata Ohan teriak manggilin gitu kan. Cuman dia nggak sadar, dia bilang. Nah, itu apa yang lu rasain gitu? Pal, percaya nggak percaya Pak ya, dia bilang kayak begitu. Di ujung sana, di sebelah jurang sana itu ada sosok ratu pakai kemben warna hijau kayak kerajaan begitu. Dia melambai-lambai. Sini gitu. Manggil si Jevani ini. Manggil si Jevani. Pikirannya si Jevani itu mau banget nyamperin dia. Alhamdulillahnya badannya dia menolak untuk datengin ratu itu. Coba kalau pikiran dan badannya dia mau. Wallahu alam, Bang. Sekarang teman saya gimana gitu kan. Apalagi kan pada saat keadaan kan nggak ada yang sadar ya. Nggak ada yang sadar. Ternyata pas di situ dia lambai-lambai diajak suruh ke sana gitu kan. Terus
gimana lagi? Pas di pestan saya sama sekali nggak inget apa-apa kata dia gitu. Yang tiba-tiba muncul dari jurang inget nggak kata anak-anak gitu? Enggak, gue ingetnya cuma tidur aja. Inget-inget gue udah sampai Sini. di rumah warga. Selama perjalanan dulu kemana maksud saya? Iya. Dia kemana pikirannya gitu. Kayak pas ditandu sama ranger ya. kayak gitu, digendong kayak gitu, kemana gitu. Cuman setengah sadar kayak gitu sih bang, dia bilangnya gitu. Nah saya nanyalah ke pemilik rumah gitu, terus gimana pak gitu. Oh ya udah, saya sebenarnya sudah tahu kata dia gitu. Temen kamu ini sebenarnya mah nggak jorok, cuman agak teledor aja gitu kan. Kenapa nggak mau bilang kalau pas hari itu jadwalnya Head gitu ya. Walaupun pas di base camp belum head ya. Sebenarnya kalau misalnya bilang pasti dibekelin lah kayak semacam bawang putih atau apa dari pihak base camp katanya gitu. Iya. Oke, habis itu saya nanya kan, terus teman saya gimana pak, masih nggak ada nggak yang ngikutin gitu? Emang sampean pada nggak sadar gitu, kenapa saya cuekin di sini, kenapa saya biarin di sini, kenapa nggak saya suruh pulang gitu kan? Emang kalian semua nggak pada sadar kata dia begitu? Enggak pak, nggak tahu apa tujuannya bapak gitu. Sebenarnya saya itu sudah naruh sesuatu di bak mandi kalian. Kamar mandi, di kamar mandinya dia. Padahal pas pagi lu dibangunin suruh mandi ya? Iya, di situ udah ditaruh lah semacam kayak apalah saya nggak paham, nggak dikasih tahu. Nah itu tuh ibaratnya untuk pembersihan kalian, biar nggak diikutin, biar nggak diapain kata dia begitu kan. Oh begitu ya pak, makasih banyak nih kata anak-anak begitu kan. Nah terus nanya, terus kalian mau pulang kapan? Kalau bisa saya besok hari Rabu pulang pak, kita semua kata dia gitu. Udah ada charteran mobil belum ke Mendolo kata dia gitu kan. Kan dari base camp ke Mendolo harus charter mobil kan. Iya. Belum pak, ya udah saya cariin ya kata dia gitu. Nah kebetulan anak base camp ini ada yang punya lah transportasi itu, kita ikut dia gitu kan ke Mendolo gitu. Saya sebelum hari Rabu pagi itu, kita kan hari Rabu pagi udah mau pulang nih, udah pulang nih. Selasa itu malam Selasa nginep lagi di situ ya? Nginep lagi di situ, jadi nginep 2 malam gitu. Lama banget gitu. Kita hari Rabu itu pulang kan pagi jam 8-an gitu. Udah anak-anak udah pada masuk mobil nih pak. Saya masih di luar. Saya nyamperin si yang punya rumah. Saya nanya, Pak serius teman saya masih ada yang ngikutin nggak? Saya takut khawatir di jalan atau kenapa-napa gitu. Kenapa-napa. Alhamdulillah udah nggak ada, udah saya bersihkan. Kamu percaya aja sama saya katanya dia gitu kan. Ya udah Pak, terima kasih saya ucapin kayak begitu, udah mau bantu kita gitu kan. Ya udah, cuman nanti kalau bisa sampai rumah harus langsung bener-bener mandi sama minum air rumah. Kayak ya minum aja air yang ada di rumah lu, air aqua apa gitu. Pokoknya yang dari rumah kita gitu biar buat netralin gitu. Itu syaratnya gitu. Saran dari si Bapak itu. Di hari Rabu pagi kita pamitan nih ke bapaknya itu kan, dianterin lah dari base camp ke terminal Mendolo. Nah di terminal Mendolo itu saya dicariin tuh kayak cariin tiket bisnya sama calo itu. Udahlah dapet, singkat cerita. Alhamdulillah perjalanan dari Mendolo ke Bekasi tidak terjadi tragedi apa-apa bang. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya paling itu aja sih cerita dari saya bang. Nggak ada kendala. Alhamdulillah after itu juga nggak ada kendala. After itu nggak ada kendala. After itu kita udah ngelakuin pendakian lagi ke Gunung Slamet dan itu nggak terjadi apa-apa. Aman-aman aja. Sama si Giovanni juga. Giovanni juga ikut juga. Ikut juga. Dan rombongan yang sama juga. Nah berarti kan total perjalanan lu ini dari berapa hari tuh makan waktunya? Panjang bang. Kita itu berangkat itu dari Jumat loh. Jumat, sampai Sabtu, Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jumat jam 10 malam ya. Iya. Jumat jam 10 Hampir malam. 5 harian lah. 5 harian ya? Iya. Untungnya kita nggak ada yang terikat kerja. Pekerjaan kan takutnya bisa ditinggal gitu kan. Itu kan. Alhamdulillah yang enggak. Pas saat itu masih pada nganggur mungkin. Iya. Sebagian nganggur, sebagian kuliah udah. Enak gitu ya. Oke nih Bang Rival, thank you banget nih. Mungkin sedikit gua mau nanya-nanya tentang pendakian lu di tahun 2017 nih Bang. 18. Oke, gua salah. Sebelum pendakian ini kan lu 7 orang nih. Sebelum lu menghubungi si Giovanni ini. Jadi gua bikin status sih. Gua bikin status, ada yang mau ikut nggak ke Gunung Sumbing? Cari barengan gitu ya. Adalah si Giovanni ngubungin kita. Akhirnya jadi 8 orang sama si Giovanni. Tapi sebelumnya Giovanni ini udah sering naik gunung apa belum tuh?
Udah sih bang. Oh, udah. Karena dia kan tinggal di Pekalongan, kayak ke Gunung Prau itu udah pernah kayak gitu. Oke. Jadi bukan pendakian pertama dia. Dan dia udah siap ya. Mungkin dia udah paham kalau hari ini bakalan dapet mungkin ya, bakalan Iya. mens gitu ya. Oh iya, soalnya dia udah Makanya dia udah ada persiapan. Ya kan? persiapan. Wah, keren banget itu pendaki kayak gitu. Bukan masalah, orang kan banyak yang bilang ya kalau lagi head jangan naik gunung. Wah, Iya. itu bukan karena ada gangguan dari gaib. Kalau menurut gue pribadi Iya, ya. benar. Sebenarnya kalau emang teman-teman semua bisa menetralkan ataupun bisa membawanya dengan benar ya nggak masalah. Mau jadi datang masalah. bulan kayak mau Benar. apa kayak gitu kan. Cuma kan tergantung pembersihannya kayak gimana kan. Benar bang. Apalagi kan kalau orang mens itu kan pasti daya tahan tubuh itu menurun dan cepat marah. Benar sekali. Nah, dan mau makan juga nggak mau. Nggak mau. Iya. Minum gitu. kurang. Makanya gitu, jadi dehidrasi. tersuges ke hal-hal yang negatif Benar, gitu benar. ya. Berarti lu awal pendakian itu di hari pendakian di hari Minggu. ya. Minggu Itu yang lain pada turun, lu baru naik. Tapi di pos pasar setan itu ada rombongan lain gak selain rombongan lu ber-11 orang ini? Nggak ada bang. Ada, cuman dia udah turun hari itu juga. Dia lagi packing turun. Pas lu sampai, Dia lagi lu packing buka turun. tenda, dia lagi packing turun. Iya, lagi packing Gitu. turun. Oke. Cuman ada di bawah tuh yang gue bilang di warung itu ada di situ, ada yang di camp. pos 4 ya. Yang abang-abang 2 sama si Neng Emput yang dari orang Garut itu iya, ada di iya, pos iya. 4 itu di bawah. Oke, untungnya ada temen-temen yang Ada temen temen juga gue ya, di sempat situ, ditolongin iya. juga. Jadi kayak ceritanya untung masih bisa ketarik loh. Dalam Itu, artian Bang. kan posisi dia ada di dalam tenda. Di dalam tenda. Itu dia lari keluar. Loncat bang, lari bang. Lari. Lu pegang tangannya nggak kena. Gue pegang tangannya lepas bang. Nah, itu kan sempat ditangkap sama pendaki yang asal Garut ya? Bukan. Bukan yang abang-abang Yang dua abang-abang ini, dua ini saya ya? lupa dari Ya, mananya. abang-abang dua ini. Kakinya ditarik. Tarik bang sama dia. Posisi dia jatuh dong. Jatuh. Kita gak, ya ibarat kalau mau guling-gulingan, ya kalau bahasa lebaynya bisa guling-gulingan ya bang. Iya. Dia lari, tarik sama dia dipegang. Pada saat itu dia udah nggak sadar itu. Nggak sadar bang. Ternyata nggak sadar. Ada bungsu-bungsu dikit mungkin tangannya. Iya. Tapi- Mungkin after itu ya pegel-pegel aja sih mungkin. Jadi, Nah, yang si abang-abang ini ternyata itu dia kecengklak bang kakinya. Kecengklak karena nolongin itu. Yang tadinya dia itu turun mau langsung ngabisin ke Sindoro, nggak jadi cerita. Oh. Kan di situ tuh kita sempet DM-an. kenalan lah ya, itu kenalan di gitu. sosmed. Ya bang, gue sebenarnya itu mau lanjut ke Sindoro, cuman karena kemarin ada tragedi itu kaki gue terkilir, jadi gue cancel bang gitu. Oh, ternyata. berarti pas si Giovanni keluar tenda ini ditangkap sama yang dua pendaki abang-abang ini. Salah satunya ada yang terkilir kakinya. Oke. Itu. Tapi gimana ya dia? Kasihan juga sih. Kasian juga saya nggak ada. Kalau nggak ada juga. keadaan, ya mungkin untung ada dia nih. Iya, Coba kalau nggak ada cuma dia kan tadi lu bilang temen lu sama lu narik tangannya juga lepas ngelos kan? bang, lepas. Tenaganya kenceng. Gitu. Kenceng bang. Gimana sih kalau orang kerasukan kan nggak kekontrol bang. Iya. Mau kayak gimana kita nahan sekuat-kuatnya kita, walaupun dia cewek Iya. nggak kuat bang kita. Usut ternyata si Giovanni ini sempat ngelihat dari arah tebing ada sosok ratu yang pakai baju hijau, baju hijau, baju ngelambai tangan ke arah dia, ngajak dia ke sini gitu dia. Oke. Entah nyuruh apa, pokoknya dia kesini, hayu. Tapi lu nggak sempet nanya jelas lebih detail lagi gak sih tentang sosok makhluk Waktu ini? itu nggak pernah sih saya, nggak pernah, karena itu saya jadiin sebuah kenangan aja. Cuman kayak ketika ketemu gitu kan, kita jadi bahan candaan sekarang. Tanyain lu sama baju hijau gitu. Iya, mungkin lu gara-gara ngeledekin Vexana lah apalah gitu. Kita awalnya iya, begitu. gara-gara gitu ya. Iya. Iya. Kita kalau ketemu pasti bahasnya gitu sekarang. Kenapa nggak? Lu gara-gara kena Brody lu ya? Brody kan kenal keling ya? Keling. Esmeralda kayak yang cakepan Iya, gitu iya, kan. bener minyak ya. Itu kan. Gue banyak buat pengalaman teror. Iya, Tapi di malam itu berarti dalam keadaan si Giovanni ini udah nggak sadar. Nggak Ya? sadar, Bang. Ternyata. Sampai pagi pun ya kayak setengah sadar, Iya. entah setengah sadar gitu. Iya, ya. kayak begitu, Bang. Cuma dia ingat ketika dia lari manggil lu buat nitipin kertas. Kertas, dia inget mau nitipin kertas selembaran itu. Oke, Dia kan inget. sempat ketemu temen lu ya, senior lu itu kan? Iya, Jawan. Sempat ditahan Tahan. dan ternyata dia malah ke arah batu Tata. Iya, di batu itu dia diem aja. Oh, baru kejadian yang sosoknya gitu. Ngeliat sosok itu baru kejadian di situ. Waduh. Nah, lu sempet nanyain lagi nggak? Kan pas lu turun summit, lu ke tenda ngelihat si Giovanni ini nggak ada, kan lu sempet ke bawah tuh ya, ke pos 4 ya. Lu ke atas lagi, Nah, dia baru ada. Dia tiba-tiba nongol. Nah, lu sempet nanya nggak? Itu habis dari mana dia? Enggak, Bang.
mau nanya gimana kan dia langsung tidur. Saya bilang kan Pas keesokan harinya, pas udah normal gitu. enggak, saya nggak nanya-nanya dia kayak kan ditanyain kan. Iya. Sadar nggak lu J pas lu tiba-tiba nongol dari pinggir jurang? Nggak sadar nggak apa, dia bilang kayak gitu. Dia nggak bilang nggak sadar nggak apa gitu kan. Kan kita runtut nih, Iya. apa aja kejadian yang di atas. Kayak semacam dia buang air kecil pas malam hari, terus dia nongol dari pinggir jurang, dia duduk di batu tata. Dia itu nggak sadar bang, ternyata bang. Kita tanya-tanya itu. Tapi di malam itu nggak ada teror-teror yang lain selain itu. Teror-teror yang lain nggak ada, kayak gangguan di tenda itu nggak ada bang. Mungkin kayak dari beberapa teman lu kan 11 orang tuh cerita, mungkin ada yang dapat cerita horornya gitu. Mungkin nggak ada bang. Kita pas ketemu juga pas kan kita jadiin reunian gitu kan. Iya. Di harapan dia kita ngobrol sambil ngopi-ngopi, nggak ada pure kejadian itu aja. Dan mungkin ya sosok itu karena pengen aja ke si Giovanni gitu, nggak ke yang lain gitu. Dan Dari yang lain pihak, pun nggak ada yang ganggu. Warlock sekitar juga kan kenapa selama ini kamu saya diemin ya gitu. Iya. Karena biar supaya pergi dulu mungkin malam gitu ya. Mungkin karena kalau kata Warlocknya, saya nggak enak kalau ngusir secara kasar gitu. Mungkin secara halusnya kayak begitu. Oke. Ngebersihinnya Iya, gitu kan. iya, Suruh iya. mandi aja udah ntar pulang kata gitu. Dan untungnya rombongan lu nih masih punya pemikiran yang keren sih. Nggak ada orangnya, nggak kabur gitu loh. Nggak ada Iya loh, tuan kita rumah mau ya kan. kabur Karena nggak ada enak. tuan rumah kan, kosong rumah tuh nggak ada orangnya ya. Kita cuma keluar itu cuma nyari makan toh. Ya kita kan emang kita disuguhin di situ makan. Cuman kita tetap kayak menjadi jajan apa-apa gitu. Oh, disediain makan? Iya, Dimasakin? masakin. Gokil enggak? Keren. Ya, enak tuh kayak gitu tuh. Itu kan. Coba kan pulangan dikenain bon nggak? Enggak bang, cuman itu doang Ucapan mobil terima kasih aja doang ya. ya. Oh, cuma buat nyawa mobil aja dan jasa mungkin kan udah nganterin ke bawah. Nah, setelah pulang itu kan nggak terjadi kendala apa-apa tuh Enggak ya? terjadi di dalam apa. Itu kan pendakian di tahun 2018. Iya. Setelah itu lu melakukan pendakian lagi nggak? Melakukan pendakian lagi ke Gunung Salamet di tahun 2019-nya. Itu sama orang-orang yang sama? Sebagian. Sebagian, Dan, ada yang bareng juga? Pokoknya tokoh utamanya ikut di Slamet itu. Ikut juga? Tapi Kayak si ngalamin- Giovanni, kayak si Ohan, nggak ngejadiin apa-apa. Kayak kita paham lah bang, Gunung Slamet via Bambangan itu terkenal di pos 4 sama Rantu. Nah kita udah wanti-wanti di situ tuh, udah kayak gimana. Tapi alhamdulillah nggak ada nggak kejadian ada apa-apa. trouble apa-apa tuh? Iya, Lancar-lancar aja? Lancar-lancar aja. Oke. Tapi yang saya pastiin si Giovanni itu nggak ikut summit. Dan tetap tapi dia stay ada di situ, nggak kejadian apa-apa. Oh, nggak kayak yang sebelumnya di Sumbing ya? Sumbing nggak. Soalnya pas event ke Gunung Slamet itu H-3 lebaran, setelah lebaran itu lagi rame-ramenya kan. Nggak ada apa-apa itu. Lebaran lewat 3 hari naik gunung. Iya, H plus lebaran. Nggak punya kampung lu ya? Atau apa orang mau silaturahmi ke keluarga, ini mah ke gunung. Tapi gue pernah dulu lebaran pagi, sorenya gue berangkat jam 3. Set. Gue naik gunung. Ya, Ke yang nggak Jawa. punya keluarga ya. Iya, itu mah parah bang kalau itu mah. Iya, di hari lebaran pertamanya siangnya. Buset dah. Kacau. Kacau itu. Oke, Bang Rival, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang gokil sih menurut gue nih. Dan tetap nih diambil sisi positifnya nih dan buang buruknya ya. Iya bang. Dan di sini kita menekankan bukan ngelarang perempuan itu lagi head naik gunung. Enggak ada kayak gitu ya. Cuma tergantung bagaimana kembali lagi ke kita ya. Iya benar bang. Tentang kekompakan tim dan juga pendaki perempuan yang mens itu sendiri ya, kayak gimana melakukan. Oke, mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan bang buat temen-temen gue. Kalau pesan-pesan dari saya sih cuman siapkan kondisi Anda sebelum mendaki gunung karena kita nggak tahu nih di alam itu apapun bisa terjadi bang. Kita yang lagi sehat aja kadang kena kerikil bisa kesandung. Oke ya. Pokoknya intinya tetap waspada aja dimanapun dan kapanpun. Waspadalah, waspada. Oke. Oke, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Bang Rival ya. Iya bang Rival. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.